Pemprov DKI Jakarta berencana akan memperpanjang masa PSBB transisi yang akan segera berakhir pada 8 November mendatang. Pemprov berharap agar masyarakat dapat bekerja sama untuk menerapkan protokol kesehatan ketat agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ia mengklaim jika pelaksanaan PSBB transisi DKI Jakarta berdampak kepada menurunnya angka positif COVID-19 di ibu kota, serta menurunnya angka kematian pasien akibat COVID-19. Selain itu, angka kesembuhan pasien COVID-19 juga terus mengalami peningkatan. Memang ada perbaikan-perbaikan dan peningkatan-peningkatan terkait PSBB ya. Angka kesembuhannya terus meningkat, angka kematian terus menurun, kasus aktif juga terus menurun. Jadi alhamdulillah berkat dukungan semua pihak, masyarakat, angkanya semakin membaik ya. Mudah-mudahan kerjasama yang baik dari kita. Tugas pemerintah melakukan 3T, testing, tracing, dan treatment, isolasi, perawatan, dan sebagainya. Tugas masyarakat bersama-sama dengan kita melaksanakan 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan. Jadi mudah-mudahan kita terus bisa bekerja sama, terus konsisten memakai masker. Ya. Dan untuk mengetahui update terkini, kita bergabung dengan Patricia Mapalie dan juru kamera Nova Maulana dari Balai Kota Jakarta Pusat. Patricia, sudah ada statement dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, yang mengatakan bahwa saat ini kondisinya memang yang angka kesembuhan COVID-19 ini mulai meningkat dan angka positifnya mulai menurun. Nah, apakah nantinya ini akan ada kebijakan baru di saat masa perpanjangan PSBB transisi nanti, Patricia? Ya, kalau kita melihat secara statistik atau data seperti itu, Cikal, memang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi yang dilaksanakan di DKI Jakarta ini berdampak positif seperti itu. Kalau kita melihat datanya dari angka positif sudah mulai menurun, kemudian angka kesembuhan meningkat dan juga angka kematian menurun. Kalau melihat angka positifnya saja, di DKI Jakarta paling tidak sudah ada sekitar 110 ribuan kasus, sementara angka kesembuhannya sudah mencapai 90% dari itu atau sekitar 99 ribu orang yang sudah sembuh setelah terpapar COVID-19. Namun memang kalau kita melihat angka, jika kalian juga pemirsa, meskipun penerapan PSBB transisi berdampak positif di menurunnya angka positif, namun kalau kita melihat positivity rate-nya saja ini masih tinggi, Cikal. Artinya masih berada di angka sekitar 8%. Kalau kita bandingkan dengan angka standar dari World Health Organization atau WHO, di mana angka positif COVID-19 paling tidak lebih dari 5%. Artinya dengan menurunnya angka positif dan juga meningkatnya angka kesembuhan bukan berarti penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta juga berhenti sampai di situ. Artinya butuh komitmen dan juga kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat untuk menerapkan 3M atau menerapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau Anda bertanya terkait dengan hal baru apa yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, sebenarnya bisa dikatakan bukan hal yang baru, Cikal, tapi hal-hal yang sudah diterapkan di DKI Jakarta dalam masa pandemi COVID-19 ini, namun hal-hal tersebut yang kemudian terus ditingkatkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Katakanlah dengan penerapan 3T seperti itu, yaitu testing, kemudian tracing dan juga treatment yang terus digalakkan atau ditingkatkan oleh pemerintah untuk dilakukan agar penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta juga cepat berakhir. Sementara itu juga penyampaian ataupun kampanye-kampanye meminta masyarakat untuk menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Ini yang juga terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan juga nanti saat penerapan PSBB transisi yang direncanakan akan dilanjutkan kembali, yang kita tahu akan berakhir pada besok hari, 8 November 2020. Diharapkan dengan adanya PSBB transisi ini, masyarakat tidak kemudian abai menerapkan 3M tadi, sehingga penyebaran COVID-19 dapat dihentikan lebih cepat mungkin dari dugaan kita sebelumnya. Cikal. Ya, Patricia, ini kalau terkait dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat adanya pandemi COVID-19 ini juga cukup mempengaruhi begitu dengan kualitas perekonomian di berbagai daerah, termasuk juga dengan angka pengangguran. Nah, apakah sudah ada upaya-upaya dan juga langkah strategis dari Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka pengangguran, Patricia?
Ya, kalau berbicara soal pandemi, pastinya Cikal bukan hanya berdampak di satu sektor saja, tapi katakanlah sektor sosial sangat berpengaruh. Kemudian dari sisi kegiatan keagamaan juga sangat-sangat mempengaruhi, terlebih khusus juga terkait dengan ekonomi dan juga kesehatan. Nah, kalau kita berbicara spesifik soal dampak ekonominya, pastinya ini terdampak di semua provinsi di Indonesia begitu. Namun kalau kita melihat tingkat atau angka pengangguran, memang DKI Jakarta ini yang paling tinggi di antara 34 provinsi lainnya, seperti itu. Kita melihat angka sekitar 10,9% angka pengangguran yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada Agustus 2020 di DKI Jakarta. Dan tadi saya katakan ini merupakan angka yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Nah, melihat angka ini kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian mengatakan atau percaya bahwa angka pengangguran ini dapat ditekan atau diturunkan dengan mengutamakan sisi atau sektor kesehatan terlebih dahulu. Anies percaya bahwa saat masyarakat DKI Jakarta atau warga DKI Jakarta ini sehat, kemudian produktif, maka angka dari pengangguran itu yang tinggi itu kemudian dapat ditekan seperti itu. Untuk itu dari Pemprov DKI Jakarta kemudian sekarang terus menggalakkan tadi saya katakan 3T untuk pemerintah, yaitu terkait dengan testing, tracing dan juga treatment. Sementara masyarakat diingatkan untuk menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Nah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya bahwa dengan penerapan atau peningkatan kegiatan 3T oleh pemerintah dan juga masyarakat yang ikut berkontribusi dan juga berpartisipasi aktif dalam penerapan 3M, maka angka pengangguran yang saat ini tinggi di DKI Jakarta itu dapat ditekan seperti itu atau dapat diturunkan saat masyarakatnya memiliki tubuh yang sehat dan juga produktif saat melaksanakan atau melakukan tugas dan tanggung jawab mereka di pekerjaan masing-masing. Cikal. Baik, terima kasih Patricia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Patricia Mapele dan juru kamera Nova Maulana langsung dari Balai Kota DKI Jakarta.